Rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslihni sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Rabb, tolonglah kami semuanya dalam mendidik anak-anak kami agar selalu berada di atas petunjuk Nabi-Mu. Allahumma ya Rabb, jadikanlah amal kami pada saat ini adalah ikhlas mengharapkan ridho-Mu, yaitu dalam rangka menunaikan amanah dan tanggung jawab kami terkait buah hati yang Engkau amanahkan kepada kami. Amin. Ikhwah rahimakumullah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semuanya. Kita masih dalam membahas sebuah kitab, yaitu Asyru Rakaiz fi Tarbiyati al-Abna. 10 pilar-pilar utama dalam mendidik anak. Yang buku ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah taala. Dan kita sudah masuk ke pilar yang ke-8, yaitu Badlul Nushi, Badlul Nushi, yaitu bersungguh-sungguh untuk memberikan nasihat wa taujih dan mengarahkan. Jadi dalam pembahasan ini beliau Syekh menuliskan pentingnya kita untuk memberikan nasihat dan mengarahkan anak-anak kita. Sudah sering saya sampaikan kepada antum semuanya bahwa konsep kita di Islam adalah bukan membiarkan anak walaupun mereka masih kecil. Kalau masih ada keraguan, maka silahkan Anda buka kitab-kitab ulama. Ya, saya garis bawahi, jangan Anda membuka kitab-kitab psikologi barat, atau kadang-kadang ada dia berbau Islam, tapi sebenarnya sumbernya adalah psikologi barat. Kalau memang dia penulis yang menulis terkait parenting adalah orang yang sudah hatinya sangat cinta dengan psikologi barat, kemudian akhirnya semua didalili, maka yang terjadi adalah konsep membiarkan anak. Walaupun ikhwas sekalian rahimakumullah, di konsep parenting barat pun ada banyak perbedaan. Ada yang mengatakan cinta tanpa batas. Kita nggak boleh melarang anak, kita nggak boleh menegur anak, anaknya bebas. Ada yang seperti itu. Ada yang disiplin. Jadi berbeda-beda. Nah, tinggal si penulis parenting ini mengaitkan kemana. Tapi kalau kita mempelajari kitab-kitab ulama, Anda akan dapati bagaimana para ulama dulu begitu perhatian atas pendidikan anaknya walaupun mereka masih kecil. Adab, sholat, puasa tidak terlambat mengajarkan kepada anak-anak. Bahkan ketika mereka masih kecil pun sudah dibina. Ini sudah sering saya sampaikan. Nah, tinggal antum semuanya memahami sebagaimana saya pahami atau tidak. Kita berharap kalau jenengan di Kutab Rumah Quran, kita berharap kita bisa terhubung gitu.
Kita bisa sama konsepnya dalam mendidik anak. Ya, mendidik anak ketika usia kecil bukan berarti dengan paksaan, ya, tapi dengan apa? Ajakan. Dan ini sudah kita mulai sejak Ananda masih kecil. Itu sudah bisa. Talqin la ilaha illallah, jangan dipikir anak-anak bayi nggak bisa. Kita sudah bisa mengajarkan talqin, walaupun secara logika nggak nyambung, gitu ya. Ngapain anak kecil diajari la ilaha illallah, kan dia hanya bisa ngomong mama papa, udah mama papa aja. Enggak, itu bukan konsep Islam. Tapi konsep Islam adalah mendidik anak-anak kita sedini mungkin. Ya. Nah, di sini ya sebagaimana telah saya sampaikan bahwa adalah bukan konsep Islam kita membiarkan anak-anak kita. Enggak nasihati, tidak mengarahkan, itu bukan dari Islam. Islam mengajarkan bahwa kita harus berusaha keras, ya, bersungguh-sungguh untuk menasihati anak-anak kita. Karena nasihat ini ayah bunda, ikhwah rahimakumullah, enggak bisa dilakukan hanya satu kali. Kalau Anda nasihati anak Anda satu kali kemudian langsung nyantol, luar biasa. Ya, luar biasa. Tapi kita adalah makhluk yang biasa. Bukan seperti Nabi kita yang ketika menasihati Ibnu Abbas ya kemudian diingat oleh Ibnu Abbas umur hidupnya. Bukan seperti Rasulullah SAW yang ketika ada anak yang makannya itu mengambil sana sini kemudian ditegur, ya samillah, sebutkan nama Allah, ya. Kul, makanlah dari yang terdekat, kemudian diingat seumur hidupnya. Bukan, kita bukan nabi. Karena itu kita butuh apa? Konsisten. Kita butuh sungguh-sungguh menasihati anak kita agar nasihat kita diterima. Ya, kemarin pada pilar yang ketujuh juga sudah kita sampaikan ya, bahwa salah satu cara agar nasihat kita bisa diterima adalah sikap atau arifku, lemah lembut kepada anak-anak. Ya, lemah lembut bukan berarti apa dimanja, bukan. Tapi ada caranya. Nah, was sekalian rahimakumullah, untuk mengawalinya, saya ingin menyampaikan suatu cerita pada antum yang ini ditulis oleh Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Sifatus Saffah. Beliau menyampaikan sebuah cerita dan kita bisa mengambil manfaatnya terkait nasihat ini. Suatu ketika di zaman sebelum Ibnul Jauzi itu pernah ada seorang raja yang dia memiliki anak sematawayang. Raja, dia memiliki kekuasaan yang besar dan dia kaya. Anaknya cuma satu. Maka yang tergambar oleh raja ini, ya, dia ingin menyenangkan anaknya sebagai wujud kasih sayang dia. Niatnya bagus, disenangkan, semua permintaannya dituruti. Ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi ya. Kalau ingin perhiasan dikasih, semuanya pokoknya dikasih. Sehingga apa? Tidak pernah sedikit pun dari anak ini merasakan apa? Seperti anak pada umumnya. Benturan, kemudian apa namanya, masuk benturan di sini mungkin ada temannya yang nakal, yang nangis. Ini anak raja. Nggak ada yang berani ganggu dia. Suatu ketika berkunjunglah seorang ahli ibadah ke rumah raja ini. Nah, ketika ahli ibadah berkunjung ke rumah ini, ya, ahli ibadah ini punya kebiasaan membaca Al-Quran. Ya, mungkin di saat itu kita tidak tahu ya kapan kisah ini terjadi. Mungkin sebelum zaman Rasulullah, mungkin juga setelah zaman Rasulullah, karena tidak dijelaskan di buku di Sifatus Saffah. Hanya dijelaskan suatu ketika ahli ibadah itu membaca satu surat yang sering kita ucapkan sebagai apa? Daya dorong motivasi kita mendidik anak-anak kita. Yaitu surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah
'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naron, dari api neraka, wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha, di atas neraka itu, malaikatun, ada malaikat, ghiladun syidad, yang kasar, yang keras. La ya'sunallah, mereka nggak akan memaksiati Allah sedikit pun, ma amarahum, dari apa yang diperintahkan Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan semua yang diperintahkan Allah. Kalau kita memahami ayat ini, ya, wallah, kita akan ngeri sendiri. Pertama, Allah memerintahkan untuk menjaga diri kita. Yang kedua adalah memerintahkan apa? Keluarga kita, menjaga keluarga kita. Dari apa? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga dari apa ini? Kita harus jaga dari apa? Dari neraka. Nggak cukup sampai neraka saja, diterangkan bagaimana mengerikannya neraka. 1, bahan bakarnya adalah manusia. 2, bahan bakarnya adalah batu. 3, nggak hanya bahan bakarnya saja yang mengerikan, tapi ada malaikat. Ya, 4, malaikatnya bukan malaikat sembarangan, tapi ghiladun syidad, keras, kasar. Ya, dan malaikat yang apa? Nggak pernah melanggar perintahnya Allah. Suruh siksa, siksa. Mau teriak kayak apa, nggak ada urusan. Bukankah ini mengerikan? Kita disuruh menjaga diri kita dan siapa? Keluarga kita. Kalau kita sayang pada anak-anak kita, kalau Anda sayang dengan anak-anak Anda, maka Anda nggak akan pernah membiarkan anak-anak Anda. Itu wujud sayang. Walaupun sekarang mendidik itu berat, tapi Anda bisa memilih, ikhwas sekalian rahimakumullah. Anda berat sekarang di masa anak-anak TK dan SD, atau Anda akan susah nanti ketika anak-anak kita dewasa dan ketika di akhirat. Silakan dipilih. Ketika Anda melewatkan masa-masa emas TK dan SD, Anda anggap anak-anak Anda itu sudah mandiri, bebas, sehingga lepas dari kontrol, nggak nasihati, nggak mengarahkan gitu ya. Maka yang terjadi apa? Ketika besar nanti Anda akan kesusahan mengarahkan dia. Itulah rahasia, ikhwas rahimakumullah, mengapa perintah sholat itu sejak dini dilakukan. Enggak terlambat. Kalau sudah umur tua sampai dipukul, ngapain dipukul? Ya, karena di masa-masa itu sudah mulai muncul apa? Istilahnya, dalam istilah kita tuh ngengkel. Punya pikiran pribadi. Tapi kalau kita mengarahkan dari kecil, kita pantau terus, apakah akan jadi bagus setelahnya? Belum tentu juga. Tapi yang jelas kita sudah berusaha. Kita sudah, kalau seandainya Allah bertanya pada kita nanti di akhirat, kita sudah menjawab, ya Allah, saya sudah full, saya sudah berusaha keras untuk mendidik anak-anak saya. Sebagaimana apa? Fudail bin Iyad. Ya Allah, saya sudah berusaha dengan keras, tapi saya nggak mampu. Tolong didik anak saya. Anda boleh beralasan dengan Fudail bin Iyad. Tapi kalau Anda tidak berusaha, ya, kalau kita nggak berusaha, na'udzubillah min dzalik, kemudian kita beralasan kayak gitu, maka jauh panggang dari api. Maka hati-hatilah, ya, maka hati-hatilah. Terus kita lanjutkan ceritanya. Ketika membaca ini, ya, si perempuan tadi, anak raja yang dimanja tadi, kaget. Kaget ada suatu berita yang dia belum pernah. Kenapa? Karena raja tadi, Allah, itu hanya memberikan yang senang-senang saja. Nggak pernah diceritakan ngerinya neraka. Nggak ingin anaknya sedih. Sehingga yang diceritakan apa?
yang senang-senang. Ya bahasa kita mungkin udah dah, neraka nggak usah diceritain deh, kita ceritain surga saja biar anak senang, gitu ya. Dan ini terjadi pada putri raja ini. Ketika mendengar begitu mengerikannya ini, karena paham bahasa Arab ya, perempuan itu berteriak, Kifu, Kifu, berhenti, berhenti, nggak mau, aku nggak mau dengar. Ya, tapi apakah ahli ibadah itu mendiamkan? Tidak. Dia ingin putri raja ini faham, ya, bahwa kenikmatan yang selama ini dinikmati itu ya bisa jadi bahaya. Diulang-ulang terus sampai teriak Kifu, Kifu sambil menangis gitu ya, Kifu, Kifu. Kemudian sambil berteriak Kifu, Kifu seperti berhenti, 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 ya, sampai dia nangis ya, sakunya robek. Ya, sakunya dirobek. Ini gambaran bagaimana orang Arab dulu. Ya, ketika dia merasakan kesedihan yang sangat kuat, dia akan merobek sakunya, bajunya demikian. Ini terjadi. Nah, setelah itu, ikhwas sekalian rahimakumullah, besoknya dia lapor kepada ayahnya. Ya, lapor kepada ayahnya. Mungkin bahasa kita itu merajuk itu. Ayo tadi ada orang yang bercerita begini begini. Ya, dia nangis. Ya. Dia ke ayahnya, kemudian ayahnya melihat kondisi mungkin diceritakan ya sama pelayannya, melihat kondisi ayahnya, dia mengatakan apa? Ya habibati, ma haluki mundhil lailah ma yabkiki. Sayangku, bagaimana keadaanmu? Kok sejak malam tadi itu kamu kok merasa sedih? Apa sih yang membuat kamu nangis? Ya. Kemudian anak perempuan itu menjawab apa? Wahai abi, as'aluka billah. Aku mau bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah. Ya abati, wahai ayahku sayang. Lillahi azza wa jalla darun fiha narun wa quduhan nasu wal hijarah. Apakah Allah itu memiliki ya suatu tempat atau suatu negeri yang di dalamnya itu ada api dan bahan bakarnya manusia dan batu? Coba, dia selama ini nggak pernah dikasih tahu tentang neraka. Hanya disenang-senangkan saja. Kemudian dijawab oleh ayahnya tadi, ya na'am, karena sudah misalnya keblasuk gitu ya, sudah nggak bisa mengelak lagi. Dijawab na'am. Kemudian perempuan itu mengatakan apa? Wahai ayahku, wa ma yamna'uka ya abati. Apa yang menahanmu wahai ayahku antukhbironi, agar anda kok nggak ngabarin saya tentang keadaan kayak gini? Wallah, demi Allah, kata perempuan tadi, la akaltu thayyiban, aku nggak bisa makan makanan enak, wala numtu 'alal layyin, aku nggak bisa tidur dengan nikmat, hatta a'lam aina manzili fil jannah aw annar, hingga aku tahu tempatku di neraka dan di surga. Allah. Coba Anda perhatikan. Seorang anak itu bukan butuh disenangkan saja. Dia fitrahnya itu fitrah tauhid, ya. Tapi kalau kita biarkan, dia nggak akan mengetahui hal-hal yang penting. Ini masih aman ya, terjadi di dunia. Coba seandainya di akhirat. Ya, bisa jadi apa? Keluhan anak kita itu akan menyeret kita ke mana? Ke neraka. Kenapa? Karena kita nggak amanah mendidik mereka. Mereka akan protes kepada kita. Ya, dulu kenapa kok nggak ngajarin aku begini? Nggak terima nanti di akhirat. Nah, ini kisah yang luar biasa yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi dalam Sifatus Shofah. Semoga bisa menjadikan pelajaran pada kita semuanya. Baik, kita lanjut ke kitabnya. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad berkata, hafizallahu ta'ala berkata, Ar-Rakizatu As-Saminah. Ar-Rakizah, pilar As-Saminah yang ke-8.
Badlun nushi wat taujih. Ada yang menarik mengapa kok Syekh Abdul Razak mengucapkan atau memilih kata badlun nushi, bukan kata yang lain. Badlu di sini disebutkan secara bahasa oleh Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab. Beliau berkata al-badlu adalah diddul man'i, adalah lawan dari mencegah. Badalahu yabdhiluhu wa yabdhuluhu badlan. Ai a'tahu wajada bihi. Artinya apa? Memberikan dia sesuatu, ya. Badlu itu artinya memberikan dia sesuatu, wajada bihi, dan sungguh-sungguh dalam memberikan. Dari badlun nushi di sini maksudnya apa? Perlu kesungguhan dalam apa? Menasihati dan mengarahkan anak-anak. Tidak boleh sambil lalu. Ya. Contoh, kita masak. Kita masak, kemudian mungkin anak kita berbuat nakal. Kita sambil masak ngomong, nggak boleh begitu ya, itu perbuatan yang jelek. Sebentar, Anda niat ingin menasihati anak atau melarang aja? Kalau melarang aja, oke lah. Ya. Tapi kalau nasihat, Anda butuh teknik tertentu sehingga nasihat Anda masuk pada hati anak-anak Anda. Nggak bisa dengan sambil lalu. Makanya perlu apa? Badlun nushi. Kesungguhan. Ada caranya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti insya Allah. Nah, kita sudah sampai beberapa, ini kita lewati saja. Insya Allah untuk murojaah silakan diingat-ingat ya, antara pilar yang ke-1 sampai ke-7. Nah, yang akan dibahas nanti, yang akan kita bahas insya Allah dalam beberapa seri ini, yang pertama, pentingnya kita bersungguh-sungguh menasihati dan mengarahkan Anda. Apa sih pentingnya? Ngapain kok kita susah-susah nasihati anak-anak dan mengarahkan? Ngapain kok kita perlu belajar teknik-teknik dan cara-cara nasihat dan mengarahkan anak? Karena memang berat ya. Orang yang mendidik anak-anak dengan konsisten itu memang berat, capek. Tapi ya insya Allah kelelahan Anda ketika masa kecil sampai mereka balik, ya, sehingga mereka menjadikan ketika balik itu sudah mandiri, sudah bagus, akan terbayar nanti. Anak-anak Anda akan menjadi qurrata a'yun, penyenang Anda. Kenapa? Karena adabnya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, ya. Berbakti pada Anda, nggak nyusahin karena bisa mandiri, itu akan Anda dapatkan. Tapi kalau Anda membiarkan ketika TK dan SD, anak-anak balik, itu akan menyusahkan Anda. Nah, makanya mari kita bersusah payah dulu. Bersusah payah dulu di masa-masa emas mereka, sehingga semoga dengan susah payahnya kita ini Allah memberikan suatu kenikmatan nanti di akhir. Terus yang kedua, materi-materi nasihat. Jadi ada muatan apa yang perlu kita arahkan anak-anak kita dan nasihati anak-anak kita. Nah, nanti akan dibahas oleh Syekh Abdul Razak beberapa poin secara ringkas. Kemudian beliau juga membahas tentang Luqman Al-Hakim. Ya. Luqman sudah saya ceritakan dulu ya. Jangan dibayangkan Luqman itu adalah sosok yang tinggi, gede, ganteng ya, kulitnya putih, tidak. Luqman ini adalah budak yang disebutkan yang mirip kayak Bilal. Badannya kecil, pendek ya. Kemudian hidungnya pesek, bibirnya tebal, rambutnya keriting. Pokoknya kalau kita melihat mungkin ya nggak terpandang gitu. Tapi ya kenapa sampai ditulis di Al-Qur'an? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham pada Luqman ya berupa apa? Hikmah-hikmah yang luar biasa. Salah satunya nasihat kepada anaknya. Dan kita bisa mengambil faedah yang banyak dari bagaimana cara Luqman Al-Hakim menasihati anaknya. Kemudian juga Syekh Abdul Razak di sini akan menjelaskan tentang para nabi kita. Coba Anda pikirkan ya. Saya ajak Anda berpikir. Kita ini nggak ada apa-apanya dengan nabi.
Secuil kuku mereka pun tidak ada apa-apanya kita. Tapi coba bandingkan bagaimana para nabi susah payah mendidik anak-anak mereka, menasihati mereka, mengarahkan mereka. Sedangkan kita mengatakan mungkin yang terpengaruh psikologi tadi ya, udah anak-anak kita belum berdosa, udah biarkan aja. Ya, berbeda banget dengan para nabi. Mereka mendidik dari kecil sampai apa? Sampai mereka dewasa. Sampai anak-anak mereka berdewasa. Nah, nasihat-nasihat ini ternyata sering diungkapkan oleh para nabi tersebut. Dan ini dituliskan dalam Al-Quran agar bisa kita mengambil pelajaran. Bagaimana cara mereka menasihati dan bagaimana muatan apa nasihat yang sangat penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kelima, ini materi tambahan yang tidak tertulis dalam kitab. Dan insya Allah akan saya berikan tips-tips praktis ya untuk menasihati anak-anak kita. Dan ini penting, ya, ini penting banget. Mungkin Anda sudah ahli, oke, tidak apa-apa. Ya. Mungkin Anda sudah banyak belajar, tidak masalah. Saya hanya menyampaikan ini dalam konteks yang saya hadapi. Ya. Kalau misalkan itu sama dengan apa yang Anda sudah peroleh, alhamdulillah. Kalau tidak sama ya mungkin Anda bisa mencoba pengalaman kami ya. Dan saya sudah mencoba karena saya di sini kepala sekolah bukan hanya duduk di kantor ya. Saya juga ngajar anak-anak, bahkan saya mengalami ngajar dari TK sampai SD ya, sehingga nasihat dan mengarahkan ini sudah menjadi rutinitas gitu. Dan Anda bisa melihat sendiri bagaimana anak-anak itu sangat nyantol dengan nasihat-nasihat dari kami. Bagaimana caranya, bagaimana tipsnya, ya nanti mungkin saya bisa bagi kepada jenengan. Nah ini 5 hal yang insya Allah akan kita bahas ya. Dan ini kemungkinan besar nggak bisa satu sesi ya, mungkin ada beberapa sesi. Kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad berkata, wa aidan min rakaiza tarbiyatil abna'i al-azimati al-mudawamatu 'alan nushi wat tawjih. Wa dan aidan juga min rakaiza di antara pilar-pilar tarbiyatil abna, pendidikan anak, al-azimah yang agung, yaitu apa? Al-mudawamatu, yaitu senantiasa, mudawamah, alan nushi wa taujih, senantiasa menasihati dan mengarahkan. Di sini menarik ya, mudawamah, nggak hanya satu kali nasihat selesai anak berubah, ya seperti yang saya katakan tadi, hebat, masya Allah, barakallahu fikum. Tapi itu jarang. Kita bukan nabi, kita bukan para ulama. Yang ulama ketika menasihati dengan hati langsung nyantol kepada muridnya, enggak. Butuh berkali-kali. Butuh berkali-kali untuk bisa apa yang kita sampaikan masuk ke dalam hati anak-anak. Dan ini ikhwas sekalian, kalau Anda belajar, nah ini kebetulan saya dulu ya sebelum mengenal parenting Islam itu sudah belajar beberapa ilmu parenting. Termasuk teori neuro-linguistic programming, saya pernah belajar ya, membaca buku-bukunya. Beberapa buku sudah saya katamkan, ya, termasuk teori mereka NLP yang ini kita gunakan. Saya pernah menggunakan teori ini ketika saya di marketing ya, dalam pemasaran. Sederhana sebenarnya teori NLP ini. Suatu ungkapan, ya, rahasianya seperti ini. Suatu ungkapan yang itu diulang-ulang setiap hari, ya, itu akan masuk di alam bawah sadar seseorang secara nggak terasa. Dan itulah yang kalau Anda melihat ya, pernah tersebar viral gitu ya video Ustadz Abdurrahim bin Samsuri ya, Abdurrahim bin Samsuri yang beliau dikenal waktu SMP sudah hafal Quran, memiliki qiraah asyrah gitu ya, kemudian juara di Dubai ya. Ketika beliau koma, yang keluar adalah apa? Bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena alam bawah sadarnya full dengan bacaan Al-Quran.
kesehariannya digunakan untuk murojaah hafalan Quran, sehingga itu keluar otomatis ketika apa? Koma. Nggak sadar. Ya. Ya, ini teori itu ada benarnya. Contoh lagi yang disebutkan oleh yang apa namanya tentang neurolinguistic programming ya. Sebenarnya sederhana. Misal, saya bisa membuat kita, Anda atau saya semuanya itu memahami bahwa 2 ditambah 2 sama dengan 5. Ya. Duh, kok 2 tambah 2 sama dengan 5? Iya, karena Anda sudah ada pemikiran critical thinking. Kritis. Kenapa? Karena akidah awal Anda, kita bicara akidah ya, kenapa? Karena sudah ada di keyakinan Anda di awalnya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4 titik. Sehingga saya ketika ngomong 2 tambah 2 sama dengan 5, Anda akan menolak. Di awal. Coba bagaimana seandainya ya saya memanfaatkan waktu-waktu Anda kondisi, kalau menurut ini ya teori NLP, kondisi alfa misalkan, mau tidur ya, atau kondisi-kondisi ketika pas gitu ya, saya ucapkan terus 2 tambah 2 sama dengan 5, 2 tambah 2 sama dengan 5, terus berulang kali. Ya, maka itu akan masuk alam bawah sadar Anda, dan mungkin ketika critical thinking-nya hilang, yang muncul adalah apa? 2 tambah 2 sama dengan 5. Ini teori apa? Pengulangan. Karena itu, Abah Umar sekalian, mau tidur ya. Kenapa kita kok ayo dong bacain cerita anak-anak kita. Dan ini dulu saya sama istri sering ya. Ya qadarullah ya, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kadang saya juga minta maaf ke anak-anak gitu karena semakin padat waktu saya, sehingga dan istri juga sama, sehingga kita yang anak pertama sempat sering, anak kedua juga sering, sekarang sudah jarang ya. Ya mungkin cerita tapi tidak sering kayak dulu gitu. Dan itu kita sebenarnya Abah Oma sekalian, kita itu semuanya sibuk ya. Nggak ada yang longgar kok kita ini. Cuman kesibukan kita memang harus kita pilih. Apakah kita sibuk dengan sesuatu yang itu tanggung jawab kita, atau kita sibuk untuk meraih keutamaan. Jadi meraih keutamaan itu berbeda dengan apa yang ada tanggung jawab kita, prioritas. Kalau Anda paham fikih, ya maka Anda akan paham benar tentang kaidah usul fikih, menghindari kemudorotan, diutamakan muqaddamun, diutamakan daripada apa? Mengambil keutamaan. Mengambil manfaat. Kalau dengan saya, tanggung jawab saya adalah ini, saya lalaikan, berakibat saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, atau di apa amanah saya ditanyakan di akhirat kelak. Ya, dibandingkan dengan yang lain yang itu keutamaan bagi saya, misal apa saya pingin gutu hafalan 30 juz misalkan ya. Sampai anak-anak udah saya biarin dah keleleran gitu ya, nggak ada yang ngurus. Saya sama istri misalkan. Sudah duanya, sehingga anak-anak nggak ada yang ngurus, maka ini keliru. Ya, keliru. Karena menghafal 30 juz itu adalah keutamaan. Sedangkan mendidik anak-anak itu tanggung jawab. Yang kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus memilih prioritas. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu tentang apa? Kita harus mudawamah apa alan nushi wa taujih. Senantiasa untuk apa? Menasihati dan mengarahkan anak-anak. Mengapa kok kita harus susah payah nasihati anak-anak? Udah biarin aja anak-anak itu. Pingin apa aja tuh, ya udah nggak apa-apa. Gitu kan. Mana yang lebih enak bagi kita? Kita mendidik anak-anak kita atau membiarkan? Kita semuanya pasti menjawab biarkan. Itu enak banget. Membiarkan, sudah sekarapnya udah. Mau main, mau apa, bebas. Nanti tinggal waktunya masuk, pulang, panggil pulang gitu ya. Enak banget itu. Itu paling enak dah. Tapi ya itu tadi, kita akan berhadapan dengan nanti ketika masa-masa dewasa anak-anak kita. Karena mendidik itu berat, susah, iya. Tapi ini kita investasi. Investasi.
Nah, yang pertama, ikhwas sekalian rahimakumullah, kita ini menunaikan amanah yang diberikan Allah ya, kepada kita. An Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Ibnu Umar, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Nah, di sini sudah dihafal oleh anak-anak kita yang besar ya, karena ini masuk seingat saya di Arba'in Nawawi, tapi tidak tahu, mungkin bisa dilihat lagi. Ala kullukum ra'in. Ingatlah bahwa setiap kalian adalah ra'in. Ra'in itu apa? Kalau kita misalkan punya kambing, ya, kita menggembala kambing, maka kita ini penggembalanya dan kambingnya itu adalah ra'iyah. Gambarannya gitu. Bebek misalkan, saya ra'in, maka ra'iyahnya adalah bebek. Nah, bahasa mudahnya adalah kita semuanya adalah penanggung jawab. Gampangnya gitu. Wa kullukum, dan setiap kalian mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian, saya, Anda akan ditanya mas'ulun an ra'iyatihi, tentang orang-orang atau sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya dia. Makanya Abah umat sekalian, ikhwarakumullah rahimakumullah, kalau Anda faham benar-benar tentang hadis, ya, maka Anda nggak akan mau jadi pemimpin kecuali terpaksa. Ngeri. Dan itulah yang dirasakan Umar bin Khattab. Kenapa? Setiap satu saja bermasalah. Ada misalkan satu Madinah dipimpin oleh Umar bin Khattab, satu saja kelaparan, maka akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saja. Enggak hanya manusia, hewan, kambing, kelaparan, ya, terzolimi, akan ditanya. Mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amirul ladzi 'alan nasi, maka seorang pemimpin yang dia amir, ya, amirul mukminin, mungkin presiden, ya, maka ra'in, dia adalah penanggung jawab. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai tanggung jawab apa? Tentang apa yang dia pimpin. Warrojulu, perhatikan, dan laki-laki itu ra'in, adalah penanggung jawab ala ahli baitihi. Penanggung jawab atas apa? Penduduk rumahnya, gampangnya seperti itu. Anda, saya adalah penanggung jawab atas istri-istri kita. Anda dan saya adalah penanggung jawab atas anak-anak kita. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan ditanya tentang mereka semuanya. Dan ingat bahwa yang dimaksud menunaikan tanggung jawab ini bukan hanya memberi makan, catat. Bukan hanya ngasih baju, enggak. Ya. Tapi yang paling penting adalah tarbiyah. Bukan hanya tarbiyah pendidikan, itu bukan sekedar kita daftarin anak-anak di sekolah selesai, enggak. Waktu di sekolah hanya berapa? Ya, waktu di rumah lebih panjang. Justru ketika di rumah itulah Anda yang akan berperan. Apa yang sudah kita tanamkan di sini, ya, Anda kembangkan di rumah, itu akan jadi efeknya luar biasa. Dan ketika Anda ngikutin kajian seperti ini gitu ya, dari bahasa Arab, kemudian parenting, hadis ya. Ini semua materi kan diajarkan di sekolah. Sehingga efeknya akan luar biasa ketika Anda menerapkan di rumah. Ya, ini dalam rangka apa? Nanti kita akan ditanya Allah, ya, tentang istri kita dan tentang anak-anak kita. Sudah siapkah kita? Berikutnya. Wal mar'atu ra'iyah, dan seorang perempuan itu juga penanggung jawab ala baiti, ya, ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Zaujiha, ada yang mengatakan zaujiha, ya.
Jadi seorang perempuan adalah ro'iyah, penanggung jawab di rumah suaminya. Ya, di rumah suaminya. Loh kok beda? Iya, karena kadang-kadang ada seorang suami yang dia memiliki 4 istri. Ya, maka ketika istri yang ke-1 dikasih rumah 1, kemudian istri yang kedua kasih rumah 2, maka tanggung jawab dia bukan semuanya, tapi di rumah yang suami itu memberikan padanya, termasuk anaknya dia. Ya, bukan anaknya istri yang lain, enggak. Jadi tanggung jawab perempuan dalam konteks, dalam lingkup apa? Anaknya sendiri. Wahia mas'ulatun anhum. Dan perempuan juga akan ditanya tentang apa? Anak-anak mereka. Jadi yang laki-laki ditanya tentang istri dan anak-anak. Sedangkan istri juga akan ditanya tentang anak-anak mereka. Jadi kita semuanya ada tanggung jawab. Nggak bisa lepas tanggung jawab. Nah ini sebagai penguat ya, sebagai penguat tentang apa? Pentingnya penunaian amanah yang diberikan Allah kepada orang tua. Kemudian yang kedua, mengapa kita susah payah nasihati sama mengarahkan anak? Ini adalah perbuatan baik kepada anak-anak kita. Sudah saya bilang tadi bahwa perbuatan baik itu, ayah bunda, bukan hanya memberikan pakaian, rumah, mainan, buku, datarin sekolah, pakai makanan, enggak. Itu ya kebaikan iya. Tapi bukan hanya itu. Dan yang paling penting adalah apa? Sebenarnya pendidikan. Bagaimana kita didik anak-anak kita. Dan ketika kita mendidik anak-anak kita, ya itulah yang mengakibatkan anak-anak kita apa? Berbakti kepada kita nanti. Ya. Sungguh ngeri ya kalau kita biarkan anak-anak kita di masa-masa emasnya, kemudian besarnya dia akan membuat susah kita dengan perbuatan nakal dia. Kita jadi susah, sedih dengan apa? Dia nggak berbakti kepada kita, sering marah-marah pada kita. Ya, kenapa? Jangan salahkan anak kita. Tapi bagaimana kita ini mendidik mereka waktu kecil. Kalau mendidik kita sudah bagus, oke lah, mungkin anak kita yang memang Allah uji kita dengan anak kita. Tapi kita sudah membiarkan anak kita, kemudian nyalahin anak kita, itu keliru. Nah, inilah yang tadi sudah kita bacakan ya ayatnya. Ini adalah yang perlu kita tanamkan pada benak kita bahwa kita harus menjaga anak-anak kita dari apa? Api neraka. Yaitu dengan apa? Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka dan takdiblah mereka. Ya. Addibuhum itu ajari adab, atau kalau dalam istilah pendidikan biasanya kalau takdib adalah meluruskan kesalahan. Kalau alimuhum itu ajari kebaikan, tapi kalau takdib addibuhum kalau mereka nyimpang lurusin tuh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada yang menarik di sini dari ucapan Syekh Abdurrahman bin Sa'di Asy-Syitri di website Majelis Alukah. Beliau mengatakan, ucapannya indah banget, fa inna min haqqi waladika 'alaika. Sesungguhnya termasuk di antara hak anakmu. Kita ikhwah sekalian rahimakumullah, sebagai orang tua kadang-kadang kita egois. Kita minta nuntut hak kita pada anak kita. Kamu itu harus berbakti pada orang tua. Setiap hari diulang-ulang itu kan. Kamu harus nurut, berbakti. Kita nuntut terus hak anak kita. Tapi cobalah kita tanya, sudahkah kita memenuhi hak mereka? Loh, sudah, saya sudah kasih makan, kasih minum. Iya, itu termasuk hak mereka, tapi bukan itu yang paling gede. Ya, bukan itu. Para sahabat dulu, ya, anak-anaknya kadang-kadang juga merasakan lapar. Justru yang paling besar menunaikan haknya adalah apa? Pendidikan, tarbiyah, taujih, meluruskan, nasihat. Itulah yang paling dibutuhkan oleh anak-anak.
Apa hak anak kita atas kita? An la tudayyi' tarbiyatahu. Hak anak-anak kita adalah agar kita enggak luput dari mendidik mereka. Wa ta'dibahu, dan melurusin kesalahan mereka shaghiran, ketika mereka kecil. Itu hak anak-anak kita. TK, SD, ya. Ya, kita berupaya keras ngelurusin anak-anak kita, ngajarin anak-anak kita. Capek iya. Waktu kita tersita iya, memang benar. Ya, tapi itulah hak anak kita. Sampai ada para ulama, dan ini luar biasa ucapannya ya. Bukanlah anak-anak yatim itu adalah orang yang nggak punya anak, yang nggak punya ayah dan ibu. Tapi yang dimaksud yatim ini, dia memiliki ayah dan ibu, tapi ayah dan ibunya nggak peduli sama dia. Kenapa? Sibuk sendiri. Jadi alangkah baiknya kalau kita mulai introspeksi diri. Saya juga membutuhkan. Harus ada waktu untuk anak-anak kita. Terus apa? Fayudayyi'uka kabiran. Kalau kita luput dari mendidik mereka ketika kecil, meluruskan kesalahan mereka ketika kecil, ya maka yang terjadi apa? Mereka akan membuat Anda sempit kehidupannya ketika mereka besar. Ya. Ini nanti akan kita alami kalau kita benar-benar membiarkan anak-anak kita, nggak ngarahkan, nggak nasihati ketika kecil. Kemudian beliau menyebutkan banyak dalil. Ya, salah satunya ma min abdin istar'ahu Allah ra'iyatan. Ya, sebentar ya. Ini ada anak saya ketuk pintu. Bawa buku tulisan. Nanti ya. Hari Jumat kan? Iya, tapi bunyinya. Oh ya, nanti. Ya, Rafu. Ma min abdin istar'ahu Allah ra'iyatan. Tidak ada dari seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala ya memberikan amanah kepada dia, istar'ahu ra'iyatan. Menjadikan dia memiliki tanggung jawab ya. Memberikan pada dia orang-orang yang harus dia bertanggung jawab pada mereka. Famata yauma yamut, kemudian dia meninggal pada suatu hari, wa huwa ghasyun li ra'iyatihi, dan dia dalam keadaan curang, enggak nunaikan amanah, enggak memberi nasihat dalam riwayat berikutnya ini, ya. Falam yahudha bi nasihatin, enggak mau nasihati, udah biarkan aja. Perhatikan apa yang disabdakan Rasulullah, harramallahu alaihi jannah, maka Allah akan mengharamkan bagi dia surga. Di dalam riwayat lain, ya, lam yajid raihatal jannah, dia nggak akan bisa menemui bau surga, baunya saja sulit. Kalau kita membiarkan anak-anak kita, nggak mau nasihati, nggak mau ngarahkan, ya. Karena itu termasuk ghasya. Man ghasya falaisa minna, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang berbuat ghash, ya, curang, harusnya dia diberi tanggung jawab, nggak menunaikan amanah dengan baik, maka bukan golongan kami. Nah, ini alasan berikutnya tentang bahwa kita harus berupaya untuk menasihati dan mengarahkan anak kita. Kemudian yang ketiga adalah perwujudan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Ya, ini adalah bahasan terakhir kita. Sebelum nanti pertanyaan kemarin, insya Allah akan saya jawab. Saya ringkas saja ucapan Syekh Khalid bin Mustafa Salim Abu Soleh ya, dalam situs islamhouse.com. Beliau mengatakan, beliau menulis satu tulisan yang menarik. Ya. Judulnya adalah Aba yu'adzibuna abna'ahum. Orang-orang tua yang menyiksa anak-anak mereka. Allahu Akbar. Yu'adzibun, yang menyiksa anak-anak mereka.
Nah, di sini beliau menuliskan tentang kisah-kisah bagaimana orang tua yang dia itu memberikan semua hal terkait fisik, gitu ya, makanan, minuman, semua. Tapi sebenarnya dia menyiksa anak mereka, dan itu efeknya bisa diketahui ketika anak-anak itu sudah dewasa. Apa berkata beliau? Saya terjemahkan saja. Jadi banyak dari orang tua itu mengira bahwasanya hak-hak anak-anak mereka itu adalah bisa ditunaikan dengan cara apa? Memberi makan mereka, memberikan pakaian mereka, ya, memberikan harta yang banyak, ya, kemudian daftarin mereka di sekolah yang bagus, ya, kemudian pergi ke dokter kalau mereka sakit, ya. Dipikir dengan semua ini hak anak sudah terpenuhi, tapi mereka lalai dari apa? Perkara yang lebih besar, hiya a'dham, dari sekedar apa? Menjaga badan ini, menggemukkan badan ini dengan apa? Makan dan minum. Jadi ketika kita memenuhi kebutuhan fisik anak-anak saja, maka itu adalah termasuk dalam belum memenuhi hak anak. Apa yang menurut beliau yang penting, ya, tarbiyatu al-wijdan wad dhamair, pendidikan emosi, ya, perasaan, pendidikan apa yang muncul dalam hati mereka, tazkiyatul anfus wal arwah, mensucikan jiwa mereka, diri mereka, wa islahul qulub atau islahul qulub, dan apa? Memperbaiki hati. Mendidik anak-anak kita, terutama yang hati yang paling dalam, ya. Karena anak-anak kita itu kan dikendalikan dari ucapan hatinya. Ketika anak-anak kita bisa mengontrol apa yang ada di hatinya, maka dia bisa berubah menjadi lebih baik. Terkadang anak-anak itu tidak bisa ngontrol. Pokoknya dalam hatinya pingin apa langsung dituruti, gitu ya. Dan ini butuh perjuangan. Kalau kita orang dewasa kan mudah, ya. Ada bisikan hati jelek, kita akan menolak. Gitu. Tapi kalau anak-anak enggak, biasanya anak-anak apapun yang muncul dari hati langsung dilakukan. Semakin kecil, semakin seperti itu. Dan itu butuh waktu agar anak-anak bisa memahami mana yang benar dan mana yang salah. Tapi itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ya. Untuk pertanyaan kemarin yang ditanyakan kepada saya, yang pertama tentang tempat atau belajar dalam praktek seni mendidik, ya. Kadang si penanya itu tahu teori, tapi ketika praktek kesulitan. Ilmu tidak akan bermanfaat, ya, kecuali Anda sudah mengamalkan dan mengajarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Nasihat ini, ya ikhwan rahimakumullah, ini nasihat yang menghujam di hati saya. Saya ingat waktu itu Ustadz Syukur itu membahas di Raden Patah, Masjid Raden Patah, dan ini yang memotivasi saya sampai sekarang. Walladzina, dan orang-orang yang jahadu, mereka berjihad, li'ila kalimatillah, bersungguh-sungguh untuk meninggikan kalimat Allah, lanahdiyannahum subulana, sungguhlah, ya, nahdiyanna, ada dua macam taukid penguatan, la sama ada nun taukid. Jadi benar-benar, kalau bahasa ini coba bayangkan bagaimana bahasa Al-Quran ini yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala dikuatin lagi, benar-benar, ya, akan memberikan kepada mereka petunjuk, ya, kepada subulana, jalan kami. Resepnya apa? Jahadu fina. Kita sungguh-sungguh, ya, mengamalkan ilmu kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam tafsir Jalalain sampai dikatakan apa? Walladzina jahadu fina
fi haqqina lanahdiyannahum subulana ay turuqus sayri ilaina, yaitu apa? Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Sederhana. Ketika Anda sudah mempelajari teori, praktekkan apa yang Anda ketahui sambil minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit iya di awal. Kalau Anda menyerah di awal, ya sudah selesai. Tapi ketika Anda menemui kesulitan, ya Anda butuh mentor. Anda butuh orang yang memang sudah di bidangnya tersebut, ya, dan dia memahami tentang agama. Boleh meminta nasihat pada ustadz-ustadz terkait apa agama. Ustadz-ustadz pun berbeda-beda, ya. Ada yang menguasai parenting, ada yang menguasai Quran, ada yang menguasai beda-beda. Dan jenengan harus melihat ustadz ini dalam penguasaan ilmunya di mana. Gitu. Tanya kepada mereka, ya. Nah, kemudian nanti akan dapat petunjuk. Terapkan lagi, udah gitu aja. Jadi paksa diri kita untuk mempraktekkan. Itu adalah seninya. Dan nanti Allah akan memberi pada Anda itu ilmu-ilmu yang tidak akan pernah Anda dapatkan di buku. Jujur, ini sudah waleh kita, waleh itu sudah sering kita temui. Ketika kita hanya teori di buku toh nggak pernah ngamalin, nggak akan berkembang ilmu kita. Tapi ketika kita memaksa diri untuk ngamalkan, gagal coba lagi, maka ada ilmu-ilmu baru. Oh, pakai cara ini nggak bisa, pakai cara itu. Oh, cara itu nggak bisa, pakai cara ini. Ada ilmu baru di sana. Ya. Ini nasihatnya guru saya Ustaz Muhammad Syukur, hafizahullah taala. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Al-Ankabut ayat 69. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau ada model pendidikan antara suami dan istri berbeda? Ya. Kalau Anda memahami tentang hadis yang saya sampaikan tadi, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, maka Anda akan paham bahwa yang nanti dimintai tanggung jawab itu beda-beda. Loh, nanti anaknya bingung. Kalau seandainya anaknya bingung, kenapa Anda tidak serahkan kepada Allah? Allah lah yang mengatur hati. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya. Hati manusia itu berada di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur. Kalau suami, ya, dikasih tanggung jawab mendidik anak, ternyata dia nggak menunaikan, ya berarti Anda menunaikan tanggung jawab sesuai dengan ilmu Anda. Kalau ini istrinya. Ya. Berbeda, sudah enggak apa-apa. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Yang jelas Anda sudah benar-benar memberikan informasi, sudah mengajarkan menurut teori yang benar. Teori yang cara mendidik yang benar. Entah suami Anda berbeda, ya itu urusannya sendiri. Begitu juga sebaliknya, ketika ada suami dan istri, istrinya mengambil jalan berbeda, serahkan itu hati anak kita itu kepada Allah. Yang jelas kita sudah menunaikan apa yang diamanahkan pada kita, yaitu dengan cara mendidik yang benar. Jadi ingat ikhwas sekalian rahimakumullah, ketika kita mendidik anak kita dan anak kita berhasil, itu bukan usaha kita, bukan dari tangan kita, bukan dari kepintaran kita lah. Allah lah yang merubah dia. Kita hanya mengambil sebab. Karena itu ingat-ingat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak kita. Kalau Anda adalah istri, ya maka anak-anak Anda. Ya, kalau kita adalah suami, saya dan Anda mungkin yang bapak-bapak di sini yang ikut, maka kita akan ditanya pendidikan pada istri kita dan pendidikan pada anak kita. Sudahkah kita menunaikan pendidikan untuk istri kita? Kalau belum, maka sudah saatnya kita mendidik istri kita. Kalau kita nggak mampu mendidik sendiri, maka kita beri jalur, ya, saluran agar istri kita bisa belajar. Tentunya tidak melalaikan tanggung jawabnya. Demikian ikhwah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan pertemuan kita ini bermanfaat untuk antum dan terutama untuk saya pribadi. Ya. Insya Allah di kesibukan kita ya, di hujan yang lumayan deras ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pertanyaan insya Allah akan saya jawab kalau saya bisa menjawabnya di pekan depan. Silakan untuk beristirahat. Barakallahu fiikum.